Oke, selamat datang teman-teman semua. Di malam hari ini kita akan coba bikin poster ya, poster bola ya. Nah, insya Allah untuk meet malam ini akan di-record gitu ya. Buat yang nggak bisa hadir di sini nanti bisa mengakses video hasil ini gitu. Mungkin yang lain ketinggalan gitu ya maksudnya, tapi nanti akan dapat akses. Nah, sebelumnya aku kan nanya nih di grup nih, pada pakai Canva Pro atau enggak gitu. Nah, yang join di sini pada pakai Canva Pro enggak? Nah, soalnya Canva Pro itu nanti akan memudahkan kita buat pakai fitur-fitur yang lebih advance gitu ya di Canva. Nah, mungkin kalau misalkan aku sih kayaknya mengiranya gitu ya, sudah paham dengan fitur-fitur yang ada di Canva ini gitu ya, termasuk elemen, teks, merek, unggahan. Nah, nanti kita akan praktek juga gitu dari yang hadir di sini, sehingga bukan hanya aku yang jelasin gitu ya, tapi nanti akan ada feedback gitu ya. Nanti kita lihat hasil karya teman-teman yang sudah join di sini gitu. Nah, pertama kita akan bikin poster bola. Nah, kalau teman-teman belum familiar dengan website Pinterest, coba aja cari Pinterest. Karena situs ini tuh nanti akan kita gunakan untuk mencari referensi. Nah, referensi poster bola gitu ya, dan juga pemain-pemain bolanya. Pertama, mungkin kalau misalkan kita pengen bikin poster bola, nah contohnya yang udah pernah aku buat nih, poster bola nobar timnas. Nah, yang ini nih, ini adalah hasil referensi dari Pinterest gitu ya. Kemudian ini juga sama foto-foto pemainnya juga kita cari di Pinterest. Bisa aja di Google, tapi lebih terlalu beragam gitu. Terus ini juga sama, jadi kita akan gunakan website Pinterest gitu ya untuk nyari referensi. Barangkali kalau misalkan kita nggak cari referensi nih, nanti akan sedikit pusing gitu ya dengan gaya desain bolanya, apalagi yang belum pernah bikin poster bola gitu. Nah, kemudian website Pinterest ini akan kita gunakan untuk nyari aset pemainnya. Kayak misalkan Garnacho. Nah, foto Garnacho kita tulis aja di sini, nanti akan muncul tuh beberapa. Nah, kalau kita klik di sini ada ikon jelajahi. Nah, di sini banyak tuh rekomendasi yang lain gitu ya, dari gaya Garnacho yang lain gitu. Kemudian ini untuk cari asetnya. Nah, kalau misalkan kita pengen nyari style bolanya, cari aja poster bola. Poster bola. Nah, kayak gini. Ini ada beberapa nih style-style banyak sih sebetulnya. Tapi karena kita belajar ya, tahap belajar, kita akan contek gayanya aja. Tapi kalau misalkan kita udah advance nih, udah mahir banget, nggak mau nyontek gitu ya, maksudnya nggak mau sama persis gitu, bisa aja. Tapi aku akan coba jelasin sesuai mungkin gitu dengan contoh. Nah, aku udah siapin nih desainnya gitu ya. Desain bolanya kayak gini. Nah, ini tuh cukup menjual gitu ya. Kalau misalkan kita bisa bikin desain poster kayak gini nih, cukup menjual. Bisa kita jual juga template-nya. Terus kita open jasa desain gitu ya.
biasanya banyak tuh yang nyari nyari orang buat bikin poster bola. Selamat datang yang baru bergabung. Nanti aku akan share rekaman malam hari ini ya. Oke, mohon di mute dulu biar belajarnya gitu kita bisa nyaman. Nah, aku udah siapin nih poster bolanya yang akan kita remake gitu ya, yang akan kita bedah. Pertama, kalau misalkan kita buka Canva nih, mungkin untuk buat file baru udah tahu ya, klik aja tanda plus. Nah, kita akan bikin ukuran custom. Di sini kasih aja lebarnya 1080, tinggi 1350. Nah, ini adalah ukuran postingan Instagram. Nah, ada bacanya ya. Konten Instagram 4:5. Kita klik. Nah, akan ke mohon maaf aku lagi ini flu gitu. Nah, akan ke kanvas baru nih, ukuran Instagram. Nah, untuk agar ini bisa kita pindahkan ke kanvas baru, klik aja salin, kemudian kita tempel. Nah, jadi dia akan otomatis nempel di desain kita. Jadi klik aja gambarnya, kemudian klik kanan, atau di sini ada titik 3 nih. Klik salin. Kemudian klik di sini tempel. Nanti akan seperti ini. Kemudian ini aku contohin pakai laptop ya. Di Canva, di HP juga bisa. Kemudian kita tambahkan halaman. Nah, kenapa contohnya ini harus dimasukin agar kita bisa ngelihat nih referensinya dengan mudah gitu ya, nggak pindah-pindah. Nah, aku juga udah nyiapin foto pemainnya. Jadi buat teman-teman yang kesulitan nyari foto pemain ataupun foto aset pemain bola, karena kita di sini nyontohinnya bikin poster bola ya, bisa aja cari di Google. Misal Lian Delap, tuh ada banyak. Tapi biasanya aku nyari di Pinterest. Cari aja Pinterest buat nyari aset desain dan juga contoh referensi poster bola kayak gini nih. Kemudian yang kedua, kita harus pertama-tama nih harus ubah dulu backgroundnya. Backgroundnya kita ubah warnanya, klik warna nih, kemudian klik icon plus. Nah, sebetulnya tinggal klik yang pipet ini nih, drop blade warna gitu ya, arahkan ke warna putih, otomatis jadi warna putih. Kemudian di sini kita tinggal masukkan stadionnya aja nih, stadion, cari di menu elemen. Nah, nanti ada sesi teman-teman buat praktek sebentar ya. Foto stadion, cari aja stadion. Jadi enaknya di Canva itu kita tuh nggak harus nyari ke website ataupun situs lain gitu ya buat nyari elemen. Cari aja stadion di menu elemen, nanti ada. Kalau kita pakai kayak Photoshop gitu ya, itu nggak ada nyediain kayak gini nih aset-aset. Kemudian cari gambar yang mungkin sesuai dengan kemauan kita. Misalkan emang ini nih cara buat langkah-langkah ini nih agak susah nih, nyari aset dan nentuin gambar-gambar yang cocok gitu ya, sangat susah. Jadi harus trial and error. Nah, mungkin gue cari yang ini nih. Nah, misal mau pakai yang ini, tinggal kita salin, kita pasang di sini. Nah, ini kita pundurin ke belakang, lapisan mundur paling belakang. Nah, kayak gini.
Mungkin ininya kita hapus latar belakang dulu ya. Hapus latar belakang. Nah, kenapa harus pro? Jadi penghapus latar belakang ini ada tanda mahkota nih, jadi harus pro dia. Nah, ini udah terhapus latar belakangnya. Terus kita tinggal, nah untuk menyusun pemainnya nanti dulu. Kita mau beresin si backgroundnya dulu nih. Nah ini kan ada putih, sedangkan ini full gambar gitu. Caranya teman-teman pergi ke menu aplikasi. Aplikasi nih. Ini tempat plugin yang pernah aku share tuh di grup. Cari yang namanya Image Blender. Image Blender. Nah yang ini nih aplikasinya. Ini juga harus pro kayaknya ya. Ini kalau free itu susah. Nah kita klik dulu gambarnya, set. Nanti dia akan muncul aktivasi itu. Tapi kalau kita nggak klik, nggak bisa diklik tuh. Klik dulu gambarnya. Oleh karena itu kita harus nyiapin gambarnya dulu. Nah, kita pilih yang linear. Nah, kalau udah, ini nih arahkan ke atas. Jadi efek ini tuh buat bikin transparansi gitu. Transparansi pada gambar sehingga gambar si stadion ini nih menyampur dengan background putih itu tuh. Ada yang transparan. Nah, kayak gini. Tuh, tarik aja sampai mungkin kelihatan blending mode-nya. Nah, kayak gini. Ini juga bisa kita atur-atur nih yang strength-nya ya. Nah, tapi aku kayaknya segini aja nih. Klik simpan. Nah, kan jadi kelihatan untuk perbedaannya kalau misalkan pakai blending mode, blending image. Kemudian di sini nih ada kayak semacam gradient warna hitam ya. Nah, ini caranya mudah banget. Ke menu elemen. Menu elemen, cari ini nih, bentuk. Nah, bentuk ini bisa kita ubah warnanya. Klik warna, klik tanda plus, klik gradasi. Kita arahkan warna yang pertama ke warna hitam. Paling hitam. Warna kedua juga paling hitam. Tapi warna kedua ini kita transparansinya turunin. Nah, jadi dia gradasinya kelihatan transparan sebelah tuh. Bentuk transparansi. Kita pindahin aja ke desain kita. Nah, kita sesuaikan sehingga di sini tuh ada efek hitam-hitam gitu. Nah, kalau kurang tinggal kita duplikat aja. Tuh. Jadi agak tebal dikit lah. Kemudian nih, selanjutnya baru deh kita masukin si hurufnya. Sebetulnya ini pakai gradasi ya, gradasi. Jadi mungkin kita tentuin dulu nih paletnya, palet warnanya kita bikin dulu. Palet yang pertama warna ini warna apa ya? Itulah gitu. Warna kedua warna merah. Oke, kita punya dua warna nih. Tapi warna merah ini ada gradasinya. Nah, kayak gini nih. Gradasinya yang agak lebih terang dikit. Ini juga sama. Yang agak pink dikit. Kayak gini. Nanti kita bikin gradasi warna. Nah, sama. Kalau misalkan mau bikin teks gradasi ya, kita nggak bisa pakai menu teks ini nih. Kalau pakai menu teks ini cuma bisa satu warna. Match misal. Kita gedein. Ubah dulu hurufnya. Anton misal. Jenis hurufnya Anton. Nih udah ada. Tuh.
ya kan? Ini cuma bisa satu warna. Jarak antar hurufnya bisa kita atur di sini nih, jarak. Tuh, jarak antar hurufnya bisa kita atur. Semakin ke kiri semakin rapat ataupun semakin dekat hurufnya. Nah kan, bisa kita ubah warnanya. Nah sama, kalau mau mengubah warna, klik aja hurufnya, klik warna teks, klik icon plus, biar mudah ya pakai ini nih alat. Arahkan ke warnanya. Tuh, jadi berubah warnanya. Jadi kalau misalkan kita pakai menu teks, tambahin dari sini, itu warnanya cuma satu, nggak ada gradasi warna kayak gini nih. Kalau mau pakai gradasi warna, kita pergi ke aplikasi, cari yang namanya type gradient. Nah, yang ini nih. Yang ini pilih. Nah, habis itu kita masukin kata-katanya. Match misalnya. Terus, nah ini nih, bisa kita ubah si gradasinya tuh, ya kan? Tapi ini nggak bisa kita ini ya, nggak bisa kita miringin juga ininya, hurufnya cuma bisa ke atas, bukan ke atas, maksudnya tegak semua. Tapi dia kelebihannya bisa dikasih efek gradasi. Tapi nggak apa-apa lah, karena efek gradasi itu cuma dikit ya, nggak terlalu penting juga. Kita akan pakai ini supaya bisa miring nih hurufnya. Nah, biasanya poster bola itu dia pakai huruf yang tebal dan juga tinggi. Caranya, kalau aku sih biasanya pakai huruf Anton ya. Anton, cari aja Anton, nih yang ini. Impact juga heading now nih, dia tinggi kelihatannya. Atau cari aja tal. Tal itu kan tinggi. Nah, ini nih ada. Atau di bagian atas ini nih, ada yang namanya heading. Nah, di sini biasanya font-font yang tinggi gitu ya. Di sini juga ada selain itu yang lebih bagus. Nah, sport di sini udah ada nih pengelompokan fontnya, sport. Biasanya buat poster bola juga bisa kita pilih satu-satu gitu ya. Nah, tapi karena aku pengen pakai font ini, kita tinggal kesini aja. Match apa namanya? Match Dyleft. Nah, kayak gini. Kalau udah, kita ubah lagi warnanya. Ini kita hapus. Kita turunin dikit. Terus ubah warnanya ke warna ini nih, merah. Di bagian warna teks, arahkan ke warna merah. Kayak gini. Nah, kemudian baru deh kita susun pemainnya. Karena di sini aku udah nyiapin foto pemain gitu ya, jadi enak. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin desain, itu harus siapin dulu bahan-bahannya kayak foto pemain, terus informasi yang perlu dimasukin gitu ya. Nah, aku coba susun dulu pemainnya supaya rapi. Nah, ini kan ketumpuk-tumpuk nih. Aduh, gimana caranya si Garnacho ini bisa ke select? Caranya adalah klik si pemain yang paling depan ini, klik titik 3, klik lapisan. Di sini ada tampilkan lapisan. Baru deh kita bisa klik si Garnacho ini dan bisa kita sesuaikan. Tuh. Kemudian bisa kita atur-atur lagi ukurannya. Pokoknya biar seimbang aja. Sebetulnya nggak ada patokan khusus
ukurannya itu harus kayak gimana sih? Ini kan desain gitu ya. Desain itu ada yang namanya seni. Gimana caranya kita bisa menyesuaikan aja sesuai dengan hati kita, patokannya gitu. Nah, kalau kayak gini nih, warna si kulitnya itu agak beda kan? Kita adjust aja. Misal si warna ini nih, pemain Chelsea, kita mau sama ini kayak si Garnacho agak panas dikit, ada efek warmnya gitu. Tinggal ke bagian edit nih, tapi klik dulu pemainnya, ke bagian edit, nah, terus ke bagian sesuaikan. Di sini suhunya kita ke atasin dikit. Nah, dia agak sedikit panas gitu ya hawanya. Kalau semakin ke kiri dia agak sedikit dingin gitu. Kalau udah kita atur juga nih ronanya. Sebenarnya opsional ya, tapi bisa kita atur juga. Kecerahannya mau kita atur juga boleh di sini. Biasanya kalau fotonya gelap aku cerahin dikit. Kontras juga kita atur. Pokoknya di sini sesuaiin aja dengan selera kita nih. Karena tiap foto itu beda-beda strukturnya. Struktur ininya kecerahannya. Jadi nggak ada ketentuan baku harus ngikutin aku gitu ya. Nggak. Nah, kayak gini nih. Nah, misalkan foto kita tuh buram gitu ya. Blur. Nah, ini kan agak blur dikit nih. Kita mau agak cerahin. Pergi ke menu edit. Nah, ini ada image upscaler. Klik. Terus kita pilih mau berapa kali dia lebih jernih. Kita klik 2 kali aja. Karena biasanya 2 kali juga udah cukup jernih. Tunggu. Nah, ini keuntungan kalau misalkan kita pakai Canva Pro. Dia bisa banyak pakai efek-efek di Canva gitu. Nah, ini baru satu pemain ya. Sebetulnya ada banyak nih untuk menjernihkan foto selain image upscaler. Cari aja di menu aplikasi dan cari yang namanya upscale image, nanti juga banyak nih. Tuh perbedaannya ya, kita klik ganti. Nah, agak cerahan dikit ya, agak clean dikit tuh. Terus di Garnacho kita sesuaikan juga. Nah, sesuaikan di menu edit, di menu sesuaikan suhunya mungkin kita turunin dikit supaya sama, ronanya kita naikin dikit, cerahannya. Nah, kalau di Canva itu emang kita nggak bisa retouch gitu loh, beda halnya sama aplikasi di laptop kayak Photoshop. Dia bisa di retouch sehingga jadi clean banget, tapi nggak masalah gitu. Sebetulnya ada cara juga pakai Adobe apa ya namanya, ada aplikasinya gitu. Nah, kalau kayak gini udah nih, tinggal kita tambahin info-info lain. Nah, logo-logo kayak gini kan ada di Google, cari aja Premier League, logo Premier League kayak gini. Nah, kalau di laptop tinggal klik kanan, copy image, terus kita tempel. Tuh, semudah copy paste. Kalau pakai aplikasi lain harus di-download dulu gitu. Nah, ini apa nih? Optimum Tahrir. Logo Optimum mana? Optimum Tahrir Frame Babs. Nah, ini ya. Nggak ada lagi soalnya.
Oke, kita copy image, kemudian tempel. Nah, ini tinggal hapus latar belakang. Nah, kalau misalkan mau disesuaikan dengan si ini nih, tinggal kita potong aja. Potong, karena ini gambarnya kurang cerah ya. Kalau bisa sih nyari gambar yang agak cerah, bukan agak cerah, agak jelas gitu, HD. Terus yang bawahnya kita potong lagi, kita perbesar. Nah, kalau misalkan susah nih digeser-geser supaya pas, di keyboard itu ada panah kanan, panah atas, tinggal digeser-geser. Jadi kalau di laptop lebih mudah nih ngedesainnya. Nah, kalau udah gini, klik kanan, lapisan, tampilkan lapisan. Terus klik salah satu elemen, klik CTRL atau Ctrl, klik lagi elemen ini, klik kelompokkan. Nah, jadinya dia jadi gini nih, mengelompok gitu. Terus kita salin, kita paste di sini. Nah, kan sama nih. Kemudian di sini ada garis nih sebetulnya. Tinggal tambahin aja ke menu elemen, garis. Nah, garis ini nih biasanya mengikuti elemen nih kalau kita tarik-tarik. Jadi bisa pakai elemen garis ini atau pakai bentuk. Kalau bentuk ya tinggal disesuaikan aja. Tuh. Kalau bentuk kayak gini. Warnanya diubah. Klik icon plus, klik pilih warna, terapkan. Untuk zoom in zoom out di laptop itu tinggal pakai Ctrl CTRL aja. Terus kalau pakai mouse scroll aja. Tapi kalau nggak pakai Ctrl, pakai ini nih. Nah, kan bisa. Kemudian di sini ini sebetulnya agak tipis nih. Berarti pakai garis aja. Garis nih biar tipis kelihatannya. Oke, nah kayak gini. Kemudian ininya bisa kita atur jadi 3 lah. Warnanya tadi pilih warna. Nah, ini kan agak tipis sedikit kan. Kemudian nih udah nih kayak gini. Kayaknya agak terlalu ini ya, Sigarnacho-nya. Kita klik Sigarnacho-nya, pergi ke menu ini, cari aplikasi image tadi ya, image blender, linear. Nah, kita agak transparansiin pinggiran badan Sigarnacho supaya kata-kata live-nya itu agak kelihatan. Jadi dia lebih transparan gitu. Nah, kalau udah klik simpan. Tuh, kan agak transparan. Beda kalau tadi tuh. Tuh. Sebelum, sesudah. Sebelum, sesudah. Gitu caranya. Ya, kalau mau dipakai bayangan juga bisa. Misal klik, terus klik edit. Nah, di sini ada yang namanya bayangan. Kalau edit ya, bayangan timbul. Tuh. Kita bisa menyusun arah bayangannya. Kayak gini, jumlah buramnya juga bisa disusun. Transparansinya bisa kita sesuaikan.
Nah, kayak gini. Nah, kalau udah, biar si transparansi hitamnya itu ke atas, kita klik kanan, lapisan, tampilkan lapisan. Nah, ini ada dua nih. Kita ke atasin, kontrol, klik salah satu ini, terus klik kontrol, klik elemen yang lain. Tinggal kita drag ke atas. Nah, ini kayaknya kurang tebal nih itemnya, tinggal kita duplikat. Nah, udah nih sampai sini. Tinggal kita masukin beberapa informasi yang lain ya, kayak logo Chelsea. Nah, tinggal masukin teks. Ini tambahin teksnya apa? Change al. Sebetulnya ini hanya salah satu contoh ya. Jadi intinya bikin posternya kayak gini. Tinggal kita miringin. Nah, jarak hurufnya kan agak renggang nih. Pergi ke menu jarak, direnggangin. Nah, Alde begini, ukurannya bisa disesuaikan. Action, sip, kayak gini kayaknya udah cukup. Kita klik kanan, salin. Kalau belum, kita sesuaikan. Hurufnya mungkin terlalu besar ya. Nah, sip, udah jadi nih. Tinggal informasi yang lain kayak logo, kita masukin elemen kotak, terus jadi warna putih. Nah, yang putih nih, kemudian kita kasih efek transparansi, turunin. Nah, supaya kelihatan si stadionnya. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman pengen kotaknya ketika dikecilin gak berubah nih, tuh berubah kan? Klik tombol shift di keyboard. Nah, dia akan presisi. Klik tombol shift, jadi dia akan presisi. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi gitu, tinggal kita duplikat aja yang kedua. Belum, karena ini ada garis putih nih. Garis putih ini sebetulnya di sini nih, gaya goresan. Nah, terus ketebalannya kita kecilin, warnanya jadi warna putih. Nah, kayak gini. Oh, jadi nggak kelihatan ya? Jadi nggak kelihatan. Kalau nggak, kita duplikat. Terus si warna ini nih, kita jadiin. Terus kita masukin ke sini. Nah, kelihatan ya? Tinggal kita klik elemen ini, klik titik 3, lapisan, tampilkan lapisan. Jadi kita akan mengelompokkan 1, 2 elemen ini. Klik salah satu elemen, klik Ctrl di keyboard, klik lagi elemen yang lain,
klik kelompokan. Nah, dia akan bersatu tuh. Kemudian klik duplikat. Nah, kayak gini. Baru deh kita cari logo MU. Logo MU. Nah, yang ini. Klik kanan, copy image, tempel. Nah, semudah itu ya kalau di Canva. Nggak perlu kita download dulu. Nah, kayak gini. Logo Chelsea tinggal cari Chelsea PNG. Klik salah satu, yang ini mungkin. Klik kanan, copy image. Klik kanan, tempel. Nah, kalau ada kayak gini, tinggal kita hapus saja. Klik menu edit. Kita cari yang ini nih, tangkap ajaib. Kita klik logonya, tangkap. Bisa sih sebetulnya langsung ke penghapus ajaib, tapi khawatir si background putihnya ini kehapus juga nih, karena nanti takutnya kedeteksi background ya. Nah, udah nih, baru kita klik kanan lagi, lapisan. Kita mau gabungin elemen ini biar mudah di drag and dropnya. Klik Ctrl, klik elemen yang mau digabungin. Nah, keempat elemen ini kita gabungin jadi satu. Klik kelompokan. Nah, kita sesuaikan aja nih. Seperti contoh, klik kanan, klik salin. Klik kanan di desain kita nih, klik tempel. Nah, bisa disesuaikan. Tuh, udah lumayan mirip ya untuk desainnya. Tinggal kita tambahkan ini teks-teksnya. Cari aja teks, atau kalau mau mudah nih, tinggal kita copy yang ini, duplikat. Ubah warnanya jadi warna putih. Jenis hurufnya juga bisa kita ubah. Ini kayaknya jenis huruf Arial. Cari di menu font. Bukan Arial sih, namanya Open Sans atau sans serif. Mungkin bisa Roboto. Atau ini bisa kita atur dulu. Namanya nih, Man United Chelsea. Man United. Man UTD. Nah, ini jaraknya masih agak renggang. Kita atur di jarak 0. Nah, kayaknya ini pakai huruf apa ya? Kita ke atasin dulu aja biar mudah. Pakai huruf ini juga udah better sih. Nah, Man United, atau biasanya aku pakai huruf ini nih. Mana ya? Roboto bukan. Inter. Nah, Inter banyak pilihan boldnya. Semi bold kayaknya. Nah, kayak gini. Itu kan semi bold. Tinggal kita di sininya rata kiri. Kemudian kita tulis V, tapi kita ubah jadi lebih medium mungkin ya, atau reguler. Kecilin. Nah, kayak gini. Si ini kita duplikat, kata-kata Man United jadi Chelsea. Nah, ini tinggal kita sesuaikan posisinya. Nah, kalau udah, terus di sini ada garis sama kayak tadi, atau kita duplikat aja yang ini, yang atas. Nah, nggak perlu kita bikin garis lagi, tapi warnanya bisa kita ubah. Sini nih, ubah jadi warna putih. Nah, terus panjangnya bisa kita sesuaikan lagi.
Nah ini nih bedanya, kalau pakai garis tuh otomatis dia kedeteksi nempel. Jadi kalau kita geser nih, tuh si Chelsea-nya ke bawah. Jadi kayak ada magnet gitu loh kalau pakai elemen garis. Tapi kalau misalnya kita pakai elemen ini nih bentuk, nggak bakal kedeteksi gitu, nggak bakal kayak magnet. Jadi si elemen garis ini jangan sampai deket-deket sama elemen lain. Caranya kita kalau mau manjangin, pindahin dulu ke jauh, panjangin, baru kita deketin lagi kayak gitu, baru deh kita posisikan. Kemudian di sini agak tipis kayaknya ya, tipisin jadi 2 kayaknya. Terus kemudian ini ada 50 30, tulis 50 30 PM today. Nah sebetulnya nih kita nggak perlu tulis 2 nih, maksudnya nggak perlu nulis today-nya 2 kayak gini, terus ininya kita ubah jadi reguler misal supaya lebih tipis kayak gini nih. Ini kan agak tebal, ini tipis, nggak perlu 2 kayak gini nih, 2 bagian. Sebetulnya bisa langsung di sini kita seleksi dulu, beri ke menu font. Nah tinggal kita ubah jadi reguler atau like itu kan, jadi tinggal kita seleksi aja, ukurannya bisa dikecilin. Nah kalau udah kayak gini tinggal kita seleksi kayak tadi, titik 3 lapisan, tampilkan lapisan, seleksi dengan cara kontrol, seleksi elemen yang mau digabungkan, klik kelompokkan. Nah klik salin, tempel di sini, biar sama aja sih sebetulnya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya referensi lain biar posisinya kayak gimana gitu, itu terserah. Terus ini juga ada yang namanya apa nih, optimum, tulis saja optimum. Oke. Nah kayak gini. Sebetulnya ini fontnya itu belum tentu sama kayak gini. Ini kan font Inter ya, ini belum tentu font Inter, tapi kita bisa ngelihat font ini tuh hampir mirip karena dia jenisnya sans serif. Jadi sans serif itu font yang bersih tanpa ada kail-kail kayak font Times New Roman tuh kan kail ya, ada kailnya di ujungnya. Raji Rasaki, Amuo Odovin, Lagos. Ceritanya kita mau sama ini, jadi kalaupun mirip nggak apa-apa lah, nah kan buat belajar ya. Nah kemudian ini terlalu tebal, kita cari yang agak like nah, kayak gini. Ini nih elemen peta, cari aja icon peta, cari di bagian grafis ya. Nah kalau misalkan nggak ada ya semiripnya aja, nggak harus mirip kayak contoh. Nah terus kita sesuaikan, tulis live at. Nah ini kita rata tengah, transparansinya diturunin tuh, naikin dikit. Kemudian baru deh di sini Moon C, Manchester United dan Chelsea, agar Moon C. Nah
Ini mungkin agak tebal dikit. Nah, ini kita seleksi lagi, titik 3, lapisan, tampilkan lapisan, klik Ctrl, klik beberapa elemen yang mau kita gabung. Kemudian elemen peta juga, terus kemudian kelompokkan. Kita klik titik 3, klik salin. Terus kita tempel sini. Nah, udah jadi ya. Ini sebetulnya udah jadi. Cuma kalau misalkan mau ditambah efek-efek lain, kayak di sini gradasi agak kekuning-kuningan, misal cari aja gradient. Nah, gradient di sini ada banyak nih, atau gradasi. Gradient atau gradasi ya. Nah, yang ini bisa kita taruh sini. Terus transparansinya kita turunin biar ada efek-efek cerahnya gitu. Nah, sebetulnya nggak kelihatan sih, tapi kalau kita transparansinya naikin kelihatan banget. Nah, kayak gini nih teman-teman. Jadi kita udah bikin desain, salah satu desain poster bola gitu ya. Ini hanya contoh. Kalau misalkan mau contoh yang lain, referensi yang lain, pergi ke menu Pinterest, cari aja poster bola. Nah, banyak tuh. Tapi aku tadi pilih yang mana ya, lupa. Di sini banyak. Tentunya kalau misalkan mungkin pakai referensi yang ini, tekniknya beda lagi. Kalau ini beda lagi. Tapi tadi teknik kayak gini tuh simple nih. Jadi nggak banyak efek yang digunakan. Next, kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, boleh nih ditanyain. Ada yang mau ditanyain? Nanti untuk rekamannya aku share ya. Nah, aku pengennya teman-teman sambil praktek gitu ya. Sambil praktek hasil dari belajar malam ini, nanti aku koreksi di grup ya. Biar mungkin teman-teman punya waktu dulu buat ngedesain. Gak apa-apa, sebisanya gitu ya, sesuai dengan yang aku contohin. Nanti hasil karyanya nanti aku koreksi gitu. Untuk rekaman malam ini juga aku share nanti. Nah, kayak gitu. Ada yang ditanyakan? Kak Wafa, Kak Agatha, thank you banget udah hadir. Tadi ada siapa juga tuh yang hadir, mungkin yang lain ada kesibukan lain. Jadi aku rekam hari ini biar yang lain bisa nonton. Ada yang mau ditanyain sebelum kita akhiri? Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Sebetulnya mudah ya. Kita nggak sampai 1 jam sih tadi ngedesain. Kalau misalkan kita udah paham fitur-fiturnya. Next mungkin kita bahas style desain yang lain gitu. Nah, malam ini kita bahas tentang poster bola dulu. Nih, nanti nih aku kasih deh ke teman-teman. Namanya tuh biar teman-teman bisa belajar. Aku seleksi, nah, salin, aku share ya ke teman-teman nih, biar bisa belajar. Nah, kalau misalkan mau di-share sebagai template, klik bagikan. Lihat semuanya. Di sini ada tautan template. Kalau misalkan kita bagikan pakai ini nih, salin, itu orang lain bisa ngubah-ngubah desain kita.
Jadi biar nggak acak-acakan, nggak diubah-ubah orang lain, kita klik bagikan, klik template. Jadi desain kita tetap seperti ini, orang lain juga bisa ngubah-ngubah tanpa kelihatan ininya keubah. Klik salin. Aku kirim ya di grup nanti. Kayak gitu Kak Eri, Kak Wafa, Kak Gata. Ya, kita belum kenalan ya, soalnya belum pada on cam nih. Aku rencananya pengennya kita rutin nih kelas desain, seminimalnya 2 minggu sekali. Jadi teman-teman bisa banget buat nanya-nanya di grup gitu. Kita saling sharing gitu ya. Mungkin udah baca ebook yang aku share juga, terus ada video pembelajaran juga gitu. Bisa gali di situ informasinya. Gimana Kak Wafa? Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira udah nggak bikin desain poster bola kayak tadi? Suaranya nggak ada ya? Iya, suaranya nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, nanti diskusi di grup aja ya, supaya semuanya yang belum hadir bisa ikutan juga gitu. Kalau Kak Eri gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya gangguan ya. Oke, thank you banget udah hadir, sesuai di jadwal sih sampai 21 ya. Tapi karena udah nggak ada yang mau ditanyakan, aku akhiri aja ya meet hari ini. Kita ketemu lagi nanti 2 minggu ke depan gitu, dan mungkin akan berbeda materinya. Dan teman-teman yang beli kelas desainer Canva ini nanti akan ada akses materi juga via website ya, yang aku nanti share juga. Akan ada update materi lagi dan tidak perlu bayar lagi karena teman-teman udah jadi member Pondok Grafis itu. Nah, sampai jumpa di kelas berikutnya. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.